Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amad da'arbaban nuha wa rasyama syamsal bayan fi suduril ulama. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menginginkan kebahagiaan tapi dia merasa tidak mendapat kebahagiaan dalam hidup. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya memberikan 4 resep man arada sa'adah fid dunya wal akhirah fayam bagilahu arba'ata asya. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia memiliki 4 hal, 4 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang pertama, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah darul wasi'ah. Darul wasi'ah ini secara letterlek harfiah diartikan dengan rumah yang lapang. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan rumah yang lapang bukan seperti rumah yang tipe 100, tipe 200, atau seperti gedung yang kita miliki. Akan tetapi rumah yang lapang yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali adalah al-qalbul wasi'. Qalbun yang wasi', hati yang lapang. Kenapa disamakan hati dengan rumah? Kalau rumah tempat penyimpan berlindungnya berkas, berlindungnya kita sebagai manusia, penghuni rumah, tempat menyimpan barang-barang yang antik, tempat menyimpan barang-barang yang sangat berguna. Akte tanah ada di dalam rumah, ijazah ada di dalam rumah. Begitu juga lah dengan hati. Anak yang kuliah jauh di Jakarta, kalau anak tu tak makan, anak tu sakit, maka ibunya di kampung dan jauh di sana tersentak hati dan pikirannya. Maka rumah disamakan dengan hati. Bagi yang ingin memiliki ketenangan batin, ketenangan jiwa di dunia dan akhirat, maka resep yang pertama oleh Imam Al-Ghazali adalah hati yang lapang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya di tangan kanan saya taruh garam 1 kilo, kemudian saya di tangan kiri saya masukkan garam yang 1 kilo kepada air yang ada di botol aqua 60 ml, saya masukkan, kira-kira air yang dalam botol nih 60 ml nih asin enggak? Ya, bagus, jawabnya asin. Tapi kalau saya lemparkan ke Sungai Siak yang besar, garam 1 kilo, Sungai Siak itu asin enggak? Tidak. Begitulah masalah. Masalahnya sebenarnya masalah saya, masalah ibu sama besarnya, 1 kilo. Tapi ada hati yang lapang menerimanya seperti sungai, maka masalah itu tidak terasa apa-apa. Tapi ada orang yang kerdil hatinya, kecil hatinya, sempit hatinya menerima masalah yang 1 kilo, maka hatinya pun tak tenang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah itu bukan terletak pada masalahnya, tapi terletak solusinya adalah pada hati yang menerimanya. Ingin bahagia, maka milikilah hati yang luas, hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak berguna harta, pangkat, anak yang kita banggakan di atas dunia. Akan tetapi yang berguna hari itu adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih, membawa hati yang lapang daripadanya masalah, yang bersih daripadanya riya, ujub. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Resep yang kedua untuk mendapatkan bahagia di dunia dan akhirat, kata Imam Al-Ghazali, adalah misbahul wadi'ah. Arti lugawi misbahul wadi'ah adalah lampu penerang. Misbah itu bola lampu, wadi'ah yang berterang. Apakah Philip atau lampu pijar yang ada di kamar kita hari ini, di rumah kita hari ini? Ternyata bukan itu maksudnya, kata Imam Al-Ghazali. Apa dia? Al-ilmu, ilmu pengetahuan. Kenapa disamakan ilmu dengan bola lampu?
sama-sama nur. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah, ilmu Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan di kegelapan pakai senter, maka jalan itu akan nampak terang. Kenapa? Ada cahaya. Rumah yang begitu besar, kalau malam dia tak ada bola lampu, tak ada listrik, maka rumah itu seperti rumah hantu. Tapi rumah yang kecil, dia terang dengan listrik, dia terang dengan bola lampu, maka rumah itu akan indah. Begitulah pada hakikatnya manusia. Walaupun dirinya bersih, bagus, tampan sangat luar biasa, kan tetapi kurang bahagia ketika ilmu pengetahuan, mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada dalam hatinya, maka dirinya itu gelap. Ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Korea itu kecil-kecil. Orang Amerika itu luar biasa. Berbagai etnis di sana. Kenapa orang Amerika Serikat takut dengan orang Korea yang negaranya kecil ketimbang Amerika? Yang orangnya kecil ketimbang Amerika? Alasannya adalah karena ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rumah kita harus ada satu orang yang betul-betul paham dengan ilmu syariat, ilmu Allah, ilmu hakikat. Kalau tidak ayahnya, ibunya. Kalau ibunya tidak memiliki ilmu agama, ayahnya tidak memiliki ilmu agama, maka hendaklah salah satu anaknya harus memiliki ilmu agama. Minimal, kalau tidak semua yang 5 nih, sekolahkan ke pesantren. Ustadz, anak saya tak ada yang mau sekolah ke pesantren. 5 anak saya, Ustadz, 3 perempuan, 2 laki-laki, semua tak mau pesantren. Carilah menantu yang tamatan pesantren. Ustadz, menantu saya tak ada yang tamatan pesantren. Nih gelaplah rumah nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi usahakan cucu harus tahu dengan ilmu agama. Hari ini apa yang terjadi? Ayah ibunya tak tahu ilmu agama, anaknya 5 bersaudara tak tahu ilmu agama, cucu-cucunya pun disekolahkan ke sekolah yang bonafit, SMP, yang tahu matematika, IPS-nya tinggi, tapi agamanya 0. Maka kita tidak bahagia karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Resep yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, agar mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dabbatul masrurah. Dabbatul masrurah ini adalah kendaraan yang cepat. Kalau sekarang Bapak Ibu mobil Pajero lah yang harga 2 miliar, mobil BMW atau Honda NMAX yang harganya 28 juta, kendaraan yang cepat. Kalau kita mau ke pasar, ada kendaraan yang cepat. Kalau kita mau pulang kampung, ada kendaraan yang cepat, tidak menumpang kepada mobil orang lain. Apakah itu maksudnya, kata Imam Al-Ghazali? Ternyata bukan motor, bukan mobil yang indah pada hari ini. Apa dia mobil yang sangat cepat itu? Ternyata amal. Kenapa mobil disamakan, kendaraan yang cepat disamakan dengan amal? Karena begitulah cepatnya datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Lebih cepat daripada mobil Pajero, lebih cepat daripada mobil Xenia, lebih cepat daripada mobil Avanza, lebih cepat daripada motor MX. Apa yang kita perlukan ketika itu? Amal ibadah. Amal ibadahlah yang kita bawa. Ada 3 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengiringi kita ke pemakaman, tapi yang 2 balik, yang 1 tetap dengan kita. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Keluarga akan ramai-ramai menangis, ada yang meraung melihat kita setelah ditanam, diinjak-injak, pas penuh kuburan kita. Ahluhu, keluarga kita akan pulang. Apa yang kedua? Maluhu, hartanya, harta kita akan pulang. Tadi ada yang bawa motor kita, motor akan pulang. Ada yang bawa mobil kita, mobil akan pulang. Mobil ambulan akan pulang. Tapi satu yang baka, dia kekal bersama kita. Apa dia? Amal. Amal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, milikilah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, resep agar sa'id, bahagia di dunia dan akhirat adalah libasul jamil, pakaian yang cantik. Apakah seperti pakaian Bapak Ibu yang harganya 300.000? Pakaian yang berasal daripada Australia,
yang dijahit yang dijahit di Paris? Tidak. Libasul jamil ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah akhlakul karimah. Ada dua namanya Ahmad di satu desa. Kemudian orang baru datang. Kemudian dia bertanya, mana rumah si Ahmad? Orang tukang kedai bertanya, Ahmad yang maling atau Ahmad yang petani? Loh, Ahmad yang maling kok ada? Ahmad yang petani kok ada? Itulah akhlak mereka. Ketika kita maling, itulah baju kita. Orang mengatakan kita sebagai maling. Ketika kita bertani, jujur, orang pun mengatakan kita jujur. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh musuhnya sekalipun, Nabi tetap dibilang Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tertipu dengan baju yang bagus, tapi lihatlah hatinya, bagaimana akhlaknya. Wa innaka la khuluqun ajim. Dan engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang tertinggi. Semoga kita sa'id, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan 4. Miliki hati yang lapang, kemudian yang kedua miliki ilmu pengetahuan, miliki amal ibadah, karena mati itu tak menunggu amal kita, karena mati itu tak menunggu kita kaya, tak menunggu sholat tahajud kita, dia cepat, kendaraan yang cepat. Yang keempat, milikilah akhlakul karimah. Insya Allah versi Imam Ghazali yang 4 ini akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.